Istilah ini terkait dengan konsep kecukupan atau kemandirian. Istilah ini muncul dalam prasasti dan dokumen kerajaan Hindu-Buddha di Jawa yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan penduduknya tanpa bergantung pada pihak luar. Saya ganti dengan huruf A. Ketemu dong, swasambada. Dituliskan sebagai pungutan bahasa Indonesia. Lu memfitnah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak mengenal kosakata swasambada. Yang dikenal di Indonesia swasembada. Lu bisa nggak bedain huruf A dengan huruf E? Nggak bisa ya? Susah ya? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga bermanfaat untuk warganet Indonesia. Dari Mas Eri Sudewo. Tolong diulas beberapa kosakata bahasa Indonesia yang merupakan bentuk turunan dari kosakata bahasa Sanskerta, seperti swasta, swadaya, swatantra, swasembada, swakarsa. Apakah kosakata itu juga ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Kalau ada, sejak kapan kosakata itu masuk dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Swasta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu didefinisikan sebagai bukan milik pemerintah, partikelir. Apakah ada kosakata swasta di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, walaupun itu berkaitan dengan bahasa Sanskerta. Didefinisikan swasta langsung yang mengendalikan kegiatan perusahaan dan sebagainya sendiri. Yang mengendalikan kegiatan sendiri. Bukan milik kerajaan. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Dan kosakata swasta itu natif di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Apakah kosakata swasta digunakan? Silakan kepada warganet Maledes untuk memberikan komentar apakah kalian mengenal luas kosakata swasta itu. Dan apakah kalian mengetahui bahwa kosakata swasta itu berakar dari bahasa Sanskerta. Itu bahasanya orang Hindu loh. Kok kalian pakai sih? Swadaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai definisi kekuatan tenaga sendiri. Diberikan contoh, masjid yang megah itu dibangun atas swadaya masyarakat setempat. Jadi kekuatan sendiri, baik itu finansial, baik itu dari tenaganya. Apakah ada kosakata swadaya di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dituliskan sebagai kosakata natif. Waduh. Definisinya kekuatan sendiri, tenaga, daya sendiri. Sama nggak dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Digunakan nggak kosakata swadaya itu di Maledes? Ini kosakata natif loh ini. Berarti penggunaan kosakata swadaya itu luas dan mantap. Kalau ada warganet Maledes tidak mengenal kosakata swadaya, Anda kualat, Anda derhaka. Derhaka kepada kamus Anda. Derhaka kepada bahasa Anda. Ngerti? Kosakata berikutnya, swatantra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pemerintahan sendiri, otonomi. Apakah ada kosakata swatantra di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan dituliskan itu sebagai pungutan bahasa Indonesia. Iya, yang katanya bahasa Indonesia itu nggak ada itu bahasa Indonesia. Ternyata lu minjem ya. Didefinisikan memerintah sendiri, autonomi. Ini yang namanya copy paste dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah ngaku aja, lu copy paste. Apakah kosakata swatantra digunakan di Maledes? Kalau katanya 95% kosakata pungutan itu tidak laku di Maledes, terus untuk apa lu masukin kosakata ini di dalam kamus lu? Untuk menambah perbendaharaan kosakata, untuk menambah tebal kamusmu. Tuh, kosakata berikutnya, swasembada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah usaha mencukupi kebutuhan sendiri, beras dan sebagainya.
Dan kalau kita berbicara tentang kosakata sembada itu sendiri, itu adalah berasal dari bahasa Jawa kuno. Istilah ini terkait dengan konsep kecukupan atau kemandirian. Fakta menarik tentang penggunaan kosakata sembada dalam konteks historis, istilah ini muncul dalam prasasti dan dokumen kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, seperti prasasti era Mataram kuno yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan penduduknya tanpa bergantung pada pihak luar. Kosakata sembada mengalami pergeseran makna. Dalam bahasa Indonesia modern, sembada sering dipakai dalam frasa swasembada, mandiri secara ekonomi, misalnya dalam program ketahanan pangan atau energi. Kaitan dengan budaya, konsep ini mencerminkan nilai tradisional Jawa tentang keseimbangan hidup, di mana sembada tidak hanya merujuk pada materi, tapi juga kebahagiaan dan kepuasan spiritual. Contoh penggunaan kontemporer kata sembada itu adalah untuk kebijakan pemerintah. Istilah swasembada pangan sering digunakan dalam wacana pembangunan Indonesia, menekankan pentingnya kemandirian produksi beras dan komoditas lainnya. Dalam sastra dan seni, dalam karya sastra Jawa modern, sembada bisa menggambarkan karakter yang bijaksana dan tidak bergantung pada orang lain. Perbandingan dengan kosakata yang serupa dengan sembada. Sembada dengan cukup. Kata cukup lebih umum dan netral, sementara sembada mengandung nuansa kemandirian yang lebih kuat. Dalam bahasa daerah, istilah serupa kosakata sembada juga ditemukan dalam bahasa Bali dengan makna yang hampir identik. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya, waktu Menteri Pertanian Maledes itu datang ke Indonesia, Mat Sabu yang mengemis beras itu. Kalau teman-teman perhatikan kan dituliskan nama jabatan dia itu adalah Menteri Pertanian dan Ketersediaan Makanan, kan gitu ya. Atau ketersediaan apalah gitu ya. Ketersediaan itu maksudnya ya swasembada gitu maksudnya ya. Jadi Menteri Pertanian dan Swasembada Pangan gitu kalau di dalam bahasa Indonesia. Namun karena di dalam bahasa Maledes mereka menuliskan Menteri Pertanian dan Ketersediaan Makanan gitu. Apakah ada kosakata swasembada di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes? Tidak ada, teman-teman. Namun, saya iseng aja, saya ganti tuh huruf vokalnya. Huruf E, saya ganti dengan huruf A. Ketemu dong, swasambada. Dituliskan sebagai pungutan bahasa Indonesia. Lu memfitnah kamus besar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak mengenal kosakata swasambada. Yang dikenal di Indonesia swasembada. Lu bisa nggak bedain huruf A dengan huruf E? Nggak bisa ya? Susah ya? Didefinisikan sebagai apa? Mencukupi untuk keperluan sendiri. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Karena mereka tidak kenal kosakata kebutuhan, maka digantilah dengan keperluan. Potong aja, usaha mencukupi, dihilangkan usahanya. Mencukupi untuk kebutuhan sendiri, diganti untuk keperluan sendiri. Ikan? Tidak ada kosakata swakarsa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Jadi karena tidak ada kosakata swakarsa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, saya tidak akan berbicara itu. Sebab kalau nanti saya berbicara, nanti mereka contek itu. Kosakata yang ada swaswanya lagi, swadesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerakan yang menganjurkan agar menggunakan barang-barang buatan bangsa sendiri. Apakah ada kosakata swadesi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dituliskan sebagai pungutan bahasa Indonesia. Gerakan yang menganjurkan atau menggalakkan orang ramai supaya menggunakan barang-barang buatan negeri sendiri. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Digunakan nggak kosakata swadesi ini di Maledes? Enggak. Lantas kalau nggak digunakan, untuk apa kamu masukkan kosakata ini di dalam kamusmu? Untuk menambah perbendaharaan kosakata, untuk menambah tebal halaman kamusmu, gitu. Kosakata berikutnya, swasraya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah pelajaran sendiri. Apakah ada kosakata swasraya di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dituliskan pungutan bahasa Indonesia. Didefinisikan sebagai apa? Melayani diri sendiri. Halo?
Lu memfitnah kamus bahasa Indonesia lagi ya? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, swasraya itu adalah pelajaran sendiri. Yang lu tulis swasraya sebagai pungutan bahasa Indonesia, tapi definisinya kok bisa melayani diri sendiri. Lu ngarang dari mana lu? Oh my God. Kosakata berikutnya, swapraja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sudah arkais. Artinya sudah tidak banyak orang menggunakan kosakata itu. Daerah yang berpemerintahan sendiri. Seperti daerah istimewa Yogyakarta adalah daerah swapraja. Apakah ada kosakata swapraja di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan dituliskan itu sebagai pungutan bahasa Indonesia. Daerah yang berpemerintahan sendiri. Sama persis kan dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama, lu nyontek ya, lu copy paste ya, ngaku aja. Ada yang benar teman-teman. Maledes kan tidak kenal kosakata pemerintah. Mereka kan mengenalnya kosakata kerajaan. Nah ini yang lu tulis berpemerintahan sendiri itu apa cerita? Kalau lu mau konsisten, harusnya lu tulis gini nih, daerah yang berkerajaan sendiri. Nah, itu baru cocok untuk pengertian lu, di mana pemerintah, government, itu di dalam bahasa lu kerajaan. Betul kan? Ini kenapa lu tulis berpemerintahan sendiri? Swakarya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah hasil kerja sendiri. Apakah ada kosakata swakarya di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan itu dituliskan sebagai kosakata natif. Wah, definisinya? Hasil kerja atau usaha sendiri. Sama persis copy paste, nyontek dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah warganet Maledes menggunakan kosakata swakarya? Saya yakin sebagian besar dari warganet Maledes yang mendengar video ini baru pertama kali mengetahui ada kosakata swakarya di dalam kamusnya. Udah ngaku aja lah. Kosakata terakhir, swalayan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah pelayanan sendiri oleh pembeli karena perusahaan tidak menyediakan pramuniaga. Kedua, toko dengan sistem pelayanan mandiri. Apakah ada kosakata swalayan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, dan dituliskan itu sebagai kosakata natif, didefinisikan sebagai apa? Perihal perbuatan melayan diri sendiri karena pihak penjual tidak menyediakan atau memberikan khidmat melayan para pelanggan. Layan diri. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Digunakan secara luas dan mantap nggak kosakata swalayan ini di Maledes? Enggak. Kenapa? Di Maledes lebih banyak menggunakan kosakata layan diri. Tidak ada yang namanya swalayan. Ayo ngaku aja, natif dari mana ini ceritanya? Kalau ternyata saya yakin sebagian besar warganet Maledes yang menonton video ini baru mengetahui ada kosakata swalayan di dalam kamusmu. Udah ngaku aja, nggak usah ngotot, ngaku aja, udah enak. Jujur itu enak, lu nggak jujur lu hancur, ngerti nggak? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari warganet Indonesia tadi, sejak kapan ada kosakata swa itu, saya melihat ya ada penambahan beberapa kosakata dari apa yang tertulis di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi kedua dengan yang di edisi keempat. Di mana yang edisi kedua itu tahun 1986, edisi keempat itu tahun 2005. Coba saya ambil dulu kamusnya. Ini adalah kamus mereka tahun 1986. Di edisi tahun 1986, yang ada swa-swanya itu ada swadaya, ada swadesi, ada swapraja, ada swasambada tadi, ada swasraya, ada swasta, dan ada swatantra. Jadi ada berapa itu? Swadaya, swadesi, swapraja, swasambada, swasraya, swasta, swatantra. Ada 7 ya. Jadi ada 7 kosakata yang berawalan dengan swa. Sekarang tahun 2005. Ada swadaya, ada swadesi, ada swakarya, ada swalayan. Swalayan ini baru nih. Ada swapraja, ada swasambada, terus ada swasenyawa. Saya nggak tahu. Ada swasraya, ada swasta, ada swatantra. 10. Mau ditambah satu lagi. Ada swastika. 11. Lumayan kan? Nambah kan?
Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa komentarnya dan jempolnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!